Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sofulu Zarafi, peserta Latsar Angkatan 46 dari kelompok 1. Salam ASN juara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung smart governance yang telah saya jalani selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya menjabat sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama di bidang pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Batang. BKPSDM Batang bertugas untuk mengelola urusan kepegawaian daerah termasuk perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang. Salah satu bidang yang terdapat di struktur organisasi BKPSDM Batang yaitu bidang pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi atau biasa disingkat PKMP. Bidang PKMP BKPSDM Batang mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi, mutasi, dan promosi. Salah satu fokus utama yang tengah diupayakan bidang PKMP adalah implementasi pengembangan karir ASN dan pengisian jabatan melalui sistem manajemen talenta ASN sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Adapun judul aktualisasi saya adalah penyusunan instrumen self-assessment kompetensi manajerial sebagai upaya mendukung manajemen talenta PNS di Kabupaten Batang. Proyek aktualisasi saya dibagi menjadi 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah membentuk tim penyusun instrumen self-assessment kompetensi manajerial. Dalam kegiatan ini, saya melakukan 4 tahapan, mulai dari 1. Konsultasi dengan mentor. Dengan menerapkan nilai ASN berakhlak harmonis, agar selaras dengan tujuan dan tidak miskomunikasi. 2. Mengidentifikasi dan mengajak pihak yang relevan untuk dilibatkan dalam tim dengan menerapkan nilai kolaboratif agar tercipta sinergi yang lebih baik. 3. Menghimpun kritik atau saran dari tim terkait penyusunan instrumen dengan menerapkan nilai loyal tanpa membedakan latar belakang status. Dan yang keempat, mengevaluasi pembentukan tim sebagai bentuk tanggung jawab. Nilai yang diterapkan adalah akuntabel. Kegiatan kedua yaitu membuat SOP penyusunan instrumen self-assessment kompetensi manajerial. Pada kegiatan ini, ada 5 tahapan kegiatan yang saya lakukan. Pertama, mencari referensi terkait penyusunan SOP dari sumber resmi dengan menerapkan nilai ASN berakhlak akuntabel, sehingga hasil kerja dapat dipercaya dan valid. Kedua, menyusun draft SOP berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan dengan menerapkan nilai kompeten sehingga didapatkan kinerja terbaik. Ketiga, mengoordinasikan draft SOP dengan tim dengan menerapkan nilai harmonis dan kolaboratif. Keempat, meminta persetujuan dari mentor dengan menerapkan nilai loyal sebagai bentuk komitmen terhadap bimbingan yang diberikan. Kelima, mengerjakan revisi SOP apabila ada saran perbaikan dari mentor dengan menerapkan nilai kompeten sebagai bentuk learning agility. Di sini, saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membantu membuat flowchart. Seperti inilah penampilan SOP penyusunan self-assessment kompetensi manajerial. Kegiatan yang ketiga adalah membuat instrumen self-assessment kompetensi manajerial. Tahapan kegiatan yang ada pada kegiatan ketiga ini hampir sama dengan kegiatan kedua, hanya berbeda pada jenis dokumen yang akan menjadi output. Pertama, saya mengumpulkan referensi terkait standar kompetensi manajerial seperti Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 dan contoh instrumen sejenis agar dapat dipercaya. Nilai ASN berakhlak yang diterapkan adalah akuntabel. Kemudian, menyusun draft instrumen self-assessment berdasarkan hasil analisis referensi dan SOP dengan menerapkan nilai kompeten.
Self-assessment disusun berdasarkan Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan dengan memperhatikan kaidah penyusunan alat ukur sehingga menghasilkan item pernyataan dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, mengoordinasikan draft instrumen dengan tim dengan menerapkan nilai kolaboratif. Berikutnya, meminta persetujuan dari mentor dengan menerapkan nilai loyal sebagai bentuk komitmen terhadap bimbingan yang diberikan. Dan yang terakhir, mengevaluasi terkait instrumen yang sudah dibuat dengan menerapkan nilai adaptif. Saya secara proaktif mengevaluasi setiap komponen instrumen self-assessment. Kegiatan keempat adalah melakukan uji coba terbatas kepada rekan kerja untuk mengetahui keterpahaman pengguna terhadap instrumen. Sebelum melakukan uji coba instrumen, saya konsultasi dengan mentor dengan menerapkan nilai ASN berakhlak harmonis agar selaras dengan tujuan dan tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian, menginput instrumen ke dalam Google Form untuk memudahkan responden dalam pengisian instrumen. Penggunaan Google Form ini berkaitan dengan nilai SMART ASN yaitu Digital Skills dan Digital Safety. Nilai yang diterapkan adalah adaptif. Setelah semua item berikut informed consent-nya terinput, saya membagikan link self-assessment kepada rekan kerja dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Berikut adalah tautan self-assessment yang telah dibagikan kepada rekan kerja. Setelah terkumpul respon Google Form, saya mengevaluasi setiap komponen instrumen self-assessment untuk menghitung nilai JPM dengan menerapkan nilai adaptif. Kegiatan yang kelima atau terakhir, saya melakukan monitoring dan evaluasi yang memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu menyiapkan form feedback dari instrumen yang sudah dibuat dengan menerapkan nilai ASN berakhlak akuntabel dan kompeten. Kedua, membagikan form feedback dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan loyal. Dan yang ketiga, membuat rekap dan analisis perbaikan dengan menerapkan nilai akuntabel dan adaptif. Saya selaku mentor memberikan dukungan penuh aktualisasi dengan judul penyusunan instrumen self-assessment kompetensi manajerial sebagai upaya mendukung manajemen talenta PNS di Kabupaten Batang dalam pelaksanaan raksasa ini. Saya melihat aktualisasi yang dilaksanakan sudah selaras dengan nilai-nilai berakhlak dan peran ASN sebagai pelayan publik, perekat bangsa, dan pelaksana kebijakan publik. Di dalam aktualisasi ini memberikan dampak positif, yaitu dengan self-assessment kompetensi manajerial, rencana suksesi dapat dipersiapkan secara sistematis, kesenjangan antara kebutuhan organisasi dan kompetensi manajerial pegawai bisa diminimalisir, serta profesionalisme dan kinerja BKPSDM Kabupaten Batang meningkat melalui manajemen talenta yang lebih baik. Kami berterima kasih dan terus mendukung langkah Ananda Mina untuk menjadi ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan. Sekian video aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga instrumen self-assessment yang kami susun dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya PNS Kabupaten Batang melalui alat ukur penilaian diri pegawai yang fleksibel dan mudah digunakan. Sebagai langkah lanjutan, instrumen ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi alat ukur yang lebih komprehensif, seperti Situational Judgment Test atau SJT, guna menghasilkan penilaian yang lebih mendalam dan akurat terhadap kompetensi manajerial PNS di Kabupaten Batang. Angin Batang berembus alami, membawa pesan semangat Latsar. Dengan self-assessment potensi dikenali, wujudkan ASN berakhlak yang unggul dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.